Kenalkan, nama saya Rahmayani dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya menjelaskan tentang klasifikasi kemasan. Saya telah mempersiapkan beberapa contoh kemasan-kemasan yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu Denkau. Denkau ini termasuk jenis kemasan dus dan juga aluminium karena di dalamnya terdapat bungkus produk lagi di dalamnya, yaitu aluminium. Berdasarkan frekuensi pemakaian yaitu semi disposable karena ini masih bisa digunakan lagi, seperti jadi kerajinan tangan, misalnya celengan dan sebagainya. Berdasarkan struktur sistem kemas yaitu kemasan sekunder karena masih terdapat kemasan lagi di dalamnya. Jadi kemasan ini tidak langsung mengenai produk, jadi dinamakan kemasan sekunder. Kemudian berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu gabungan antara kemasan kaku dan juga kemasan fleksibel. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan yaitu kemasan tahan cahaya. Berdasarkan kesiapan pakai yaitu wadah siap rakit. Kemudian produk kedua yaitu Prison Flag SKM. Di sini saya sudah ada contoh yang telah digunakan sudah sekian lama. Jenis kemasan yaitu logam. Berdasarkan frekuensi pemakaian yaitu kemasan yang tidak dibuang, yaitu kemasan yang bisa digunakan lagi untuk kegunaan lain. Selanjutnya itu berdasarkan struktur sistem kemas yaitu kemasan primer karena langsung menyentuh pada produknya yaitu susu kental manis. Kemudian berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan kaku. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan yaitu kemasan hermetis yaitu tertutup rapat yang tidak dapat dilalui oleh gas, uap air, mikroorganisme dan debu. Berdasarkan kesiapan pakai yaitu wadah siap rakit. Kemudian produk ketiga yaitu poki-poki. Jenis kemasan yaitu kardus. Berdasarkan frekuensi pemakaian yaitu semi disposable yaitu kemasan yang tidak dibuang. Wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Ini bisa dijadikan sebagai kotak-kotak untuk barang lain. Berdasarkan struktur sistem kemas yaitu kemasan sekunder karena di dalam sini di dalam poki-poki itu masih terdapat kemasan lain yaitu aluminium, sama seperti yang tadi Denkau. Berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan semi fleksibel, yaitu gabungan dari kemasan kaku dan fleksibel, yaitu sifat-sifatnya yaitu gabungan dari kemasan kaku dan fleksibel. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan yaitu kemasan tahan cahaya. Berdasarkan kesiapan pakai yaitu wadah siap rakit atau wadah siap lipat. Kemudian produk keempat yaitu embasi. Itu bungkusnya seperti ini. Jenis kemasan yaitu aluminium dan plastik. Berdasarkan frekuensi pemakaian yaitu kemasan disposable, yaitu kemasan sekali pakai langsung buang. Kemasan ini itu di dalamnya aluminium dan di luarnya adalah plastik. Ya, kita bilang. Terus berdasarkan struktur sistem kemas yaitu kemasan primer langsung mengenai kepada produk. Jadi dia membungkus langsung produknya.
Terus berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan fleksibel. Jadi dia tidak kaku, dia lentur, fleksibel. Selanjutnya itu berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan yaitu kemasan hermetis. Jadi dia menutup rapat produknya. Terus berdasarkan kesiapan pakai yaitu ada siap pakai. Selanjutnya produk kelima yaitu morin. Ini jenis kemasannya yaitu kaca dan tutupnya dari logam. Berdasarkan frekuensi pemakaian semi disposable, yaitu dapat digunakan kembali dengan kegunaan lain, bisa dijadikan tempat untuk bahan lain. Berdasarkan struktur sistem kemas yaitu kemasan primer karena langsung mengenai produk. Terus berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan kaku. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, kemasan tahan suhu tinggi. Karena sebelum ini diisi selainya itu jadi kemasan ini disterilkan dahulu dengan suhu yang tinggi. Terus berdasarkan kesiapan pakai yaitu ada siap pakai. Selanjutnya produk keenam yaitu diamond ice cream. Jadi kemasan ini jenis kemasan plastik yang semi disposable, yaitu dapat digunakan kembali dengan kegunaan lain. Kemasan ini yaitu kemasan primer yaitu langsung mengenai produk, jadi dia langsung mengemas produk. Berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan semi kaku, jadi dia semi kaku, tidak terlalu kaku dan juga tidak fleksibel. Terus berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan yaitu kemasan tahan cahaya. Berdasarkan kesiapan pakai yaitu ada siap pakai. Selanjutnya di sini ada produk ketujuh yaitu kotak HP. Jadi kotak HP ini jenis kemasan kardus dan plastik. Karena ini jadi di sini ada kardus. Terus di dalamnya itu ada plastiknya. Nih, plastik ini. Nah, terus untuk kardusnya sendiri yaitu berdasarkan frekuensi pemakaian semi disposable, yaitu bisa dipakai kembali. Tapi untuk plastiknya itu disposable, nanti jadi bisa dibuang. Kalau yang ini melengket di dalam kardus, tapi kalau yang ini untuk pembungkus headset atau casannya itu bisa dibuang. Berdasarkan struktur sistem kemasan yaitu kemasan, kalau untuk kardusnya itu kemasan sekunder karena dia membungkus lagi kemasan yang sebelumnya. Terus plastik yaitu kemasan primer, jadi dia langsung membungkus produk. Berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas yaitu kemasan kaku untuk kardusnya, dan plastiknya itu kemasan fleksibel. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, dua-duanya yaitu kemasan hermetis. Kemudian berdasarkan kesiapan pakai yaitu wadah siap pakai. Wadah siap pakai untuk plastik, dan kalau untuk kardusnya itu wadah siap rakit. Kemudian produk ke-8 yaitu madu TJ. Jenis kemasannya plastik, semi disposable, yaitu dapat digunakan kembali. Kemasan primer, langsung mengenai produk. Kemudian kemasannya yaitu kemasan semi kaku, jadi dia tidak terlalu kaku dan tidak terlalu fleksibel. Kemudian sifat perlindungan terhadap lingkungannya itu kemasan hermetis dan termasuk wadah siap pakai. Kemudian selanjutnya yaitu yang ke-9, yang ke-9
yaitu Frisian Flex susu cair. Nah, jadi ini itu ada dua jenis kemasan dalam sini, pada kemasan ini, yaitu kardus di bagian luar dan aluminium di bagian dalamnya. Terus dua-duanya sama-sama disposable, yaitu sekali pakai langsung buang. Terus kemudian kemasan primer. Terus kemasan ini semi kaku, tapi untuk aluminiumnya itu kemasan fleksibel, tapi dia mengikuti bentuk dari kardusnya. Kemudian berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, yaitu kemasan hermetis dan termasuk wadah siap pakai. Kemudian ini kaleng kue Arnott's, jenis kemasannya logam, termasuk frekuensi pemakaian semi disposable, kemasan primer, kemasan yang kaku, kemasan hermetis, serta wadah siap rakit. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu Nature Republic, terbuat dari plastik, termasuk semi disposable, kemasan yang primer, kemasan kaku, kemasan hermetis, dan wadah siap pakai. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.